Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, kini sebuah kontroversi pun muncul terkait penerimaan fasilitas jet tipe Gulfstream G65ER yang digunakan oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Belum lama ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata meminta agar Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi terkait permasalahan ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengirimkan dokumen MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu brand ternama di Indonesia. Adapun dokumen yang dilampirkan telah ditandatangani Gibran Rakabuming Raka selaku kakak dari Kaesang yang kala itu menjabat sebagai wali kota Solo. Sementara pesawat jet yang dinaiki oleh Kaesang disebut-sebut milik salah satu perusahaan online yang masih bernaungan dengan salah satu brand yang bekerja sama dengan Gibran. Jika memang benar ada dugaan gratifikasi, Kaesang pun diharapkan mengembalikan fasilitas yang diterimanya dalam bentuk uang. Oleh karenanya, baik Kaesang maupun KPK diharapkan bersikap aktif dalam merespon persoalan ini. Lantas, benarkah semua ini masih berkaitan dengan dinasti Jokowi yang ditentang oleh hampir seluruh masyarakat di tanah air? Yang penting, satu, Mas Kaesang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan, kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan, dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaesang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan oleh Mas Kaesang atau istrinya. Yang lebih parah lagi, sudah pun ini menjadi cibiran masyarakat, masih berani juga Kaesang pulang dengan pesawat sejenis. Jadi kalau tadinya berangkat alasannya numpang temen, tapi ketika pulang dengan pesawat yang sama nggak mungkin lagi numpang namanya. Jadi sudah ada kami lihat ini bukan soal selera tinggi, tis atau gaya hidup, bukan. Ini adalah ketidakpahaman melakukan perilakunya di depan publik pada saat yang tidak baik-baik saja. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu, jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Jadi kita sayangkan adalah bukan hanya Kaesang dan istrinya, tapi keluarganya. Nggak mungkin perilaku buruk ini berasal dari keluarga yang baik, nggak mungkin. Nggak mungkin perilaku yang tidak baik-baik saja ini berasal dari keluarga yang baik, nggak mungkin. Ini harusnya ada teguran-teguran lebih personal kepada Kaesang oleh orang tuanya. Saya nggak usah sebut orang tuanya presiden dan atau bukan. Tetapi perilaku aneh yang sudah seperti ini, atau jangan-jangan pemikiran orang tuanya sudah berbeda dengan pemikiran publik. Publik menganggap ini wah, mungkin orang tuanya menganggap ini sederhana. Kan susah jadinya. Ada pemikiran yang berbeda gitu. Jadi kalau ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masa sesuatu hal pada suatu waktu tertentu ini akan menjadi tindak pidana. Jangan sampai ada unsur-unsur untuk kepentingan suap kan gitu. Jadi ini KPK ataupun aparat penegak hukum harus coba menelusuri terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Mas Kaesang untuk bepergian tersebut dengan menggunakan private jet. Jangan sampai nanti ada upaya-upaya pihak tertentu yang coba memanfaatkan Mas Kaesang untuk kepentingan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari orang tuanya untuk kepentingan usaha, bisnis atau yang lainnya. Jadi tidak adalah privilege, apakah itu untuk kepentingan politik atau untuk bepergian,
jangan sampai ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi yang orang tuanya yang terkait dengan suap ataupun kepentingan bisnis yang coba memanfaatkan Mas Kaisang ini harus ditelusuri. Saya berharap sekali aparat penegak hukum menelusuri terkait dengan hal tersebut. Sejak disorot oleh media atas kepergiannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, kini Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Adapun laporan tersebut meliputi adanya dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam aduannya, Boyamin juga melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu perusahaan yang ditandatangani langsung oleh Gibran. Apakah kan gitu kan, rangkaian dia naik di pesawat itu apakah membayar dengan harga yang wajar? Karena dugaan saya ya nampaknya gitu, dugaan saya loh ya, itu tidak dengan harga wajar atau bahkan bisa jadi gratisan, tidak bayar, kan gitu dugaan tuh. Maka atas peristiwa itu saya meminta KPK untuk melakukan penelusuran atas dugaan gratifikasi. Kenapa? Apapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan kepada bapaknya presiden maupun pada kakaknya ya wali kota. Nah, dasar pemikiran saya itu adalah standar di Kementerian Agama RI, bahwa anak atau istri yang mendapatkan tiket karena diduga terkait dengan pejabat negaranya itu juga bisa dikategorikan gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada penyelenggara negara, bahwa Kaisang memang bukan penyelenggara negara, bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPRD atau DPR RI, bukan wali kota, bukan presiden. Tapi ini apapun kan dia tetap bisa bahasa saya dikaitkan dengan bapaknya atau kakaknya. Sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, klarifikasi, bahkan penyelidikan atas dugaan gratifikasi. Selain saya meminta pada KPK, meminta juga pada Kaisang untuk segera melapor kepada KPK jangka waktu 30 hari, artinya ini kan tanggal 21 kemarin peristiwanya, antara sekitar itulah 15 sampai 21 Agustus. Ya sebelum tanggal 15 September nanti, Kaisang mendatangi KPK menyampaikan peristiwanya dan meminta pendapat apakah yang didapatkan tadi termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau termasuk gratifikasi maka dia akan diminta menyerahkan uang senilai biaya yang didapatkan tadi. Karena ini private jet berapa, ada yang mengatakan 4 miliar. Menurut saya perlu dihindari dan kemudian ambil momentumnya untuk membersihkan diri dengan cara datang KPK. Kalau memang itu dianggap oleh KPK, penilaian KPK itu sesuatu yang tidak layak diterima, ya udah tinggal dibayar aja, diganti, selesai. Dan itu memberikan teladan yang baik, dan itu tadi memberikan nilai kredit poin kepada Kaisang begitu hebatnya, akan dikenang sepanjang hidupnya dia. Setelah dilaporkan ke KPK Dalam Negeri, kini banyak dari sebagian warganet turut menyerukan pelaporan terhadap Kaesang Pangarep ke New York Stock Exchange. Adapun tuduhan tersebut berisi tentang dugaan penerimaan gratifikasi dari perusahaan yang tercatat di Sea Limited yang berbasis di Amerika Serikat. Oleh karenanya, kini Kaesang telah dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilayangkan seorang anak bangsa kepada Badan Penegak Hukum Amerika Serikat. Sang pelapor pun menuding jika terdapat praktik korupsi luar negeri alias FCPA. Itulah salah satu hak dari warga negara. Apapun mekanismenya, kemanapun ditujukan laporan itu, ini tentu terkait dengan perilaku Kaesang kemarin dan keluarganya. Dan kita harap agar itu bisa berjalan juga. Itu salah satu yang kami sebut tadi, kerja-kerja netizen plus 62. Luar biasa kalau itu nanti terbukti.
Bagaimana kalau kasus laporan itu diproses? Malu kita. Makanya kita sebut tadi lebih baik konsolidasi, minta maaf, memperbaiki diri. Kan nggak susah. Yang susah tuh mau atau tidak. Itu aja. Kalau sudah merasa diri firm, merasa diri kuat, merasa diri segalanya ya susah. Jadi saran kita lebih baik kerendahan hati aja Pak Kaisang. Sip. Jadi wajar kalau sebagai orang tua sebaiknya meralat, memperbaiki dan atau meluruskan hal-hal yang salah yang sudah dicap oleh publik.